Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanova Awadi dengan NPM 220010005. Kali ini kita akan ngebahas tentang em, apa namanya tentang gejala apa penyakit, yaitu mata putih penurunan tajam penglihatan perlahan, di mana salah satu diagnosisnya itu adalah glukoma. Pada glukoma ini merupakan suatu penyakit yang dimana adanya kerusakan pada diskus optikus dan bisa juga terjadi adanya penyempitan lapang pandang yang disertai juga adanya peningkatan tekanan intraokular. Nah, untuk glukoma sendiri, untuk etiologinya, untuk glukoma itu bisa dibedakan menjadi dua, itu ada sudut terbuka dan sudut tertutup. Tetapi yang dibahas di sini adalah sudut tertutup, yang dimana untuk yang etiologinya itu yang pertama bisa karena genetik, bisa karena adanya trauma, lalu bisa karena adanya pasca operasi dan adanya peningkatan tekanan vena episklera, adanya penggunaan riwayat steroid, dan adanya sindrom iridocorneal endothelia. Lalu pada faktor resikonya itu yang pertama bisa karena adanya peningkatan TIO. Biasanya pada glukoma juga terjadi pada usia sekitar 60 tahun bahkan lebih, memiliki riwayat keluarga, riwayat miopi, riwayat diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Nah, untuk mekanismenya sendiri itu bisa terjadi karena iris yang melekat di atas permukaan anterior lensa sehingga terjadinya nanti bisa terjadinya tahanan terhadap aliran aqueous humornya, sehingga nanti aliran aqueous humor yang harusnya dari posterior ke anterior itu menjadi terhambat dan menjadi tertahan, dan nantinya ketika tertahan itu bisa menyebabkan irisnya itu menjadi maju ke depan dan nantinya akan menutupi dari bagian trabekular. Lalu kemudian nantinya juga akan terjadi peningkatan intra peningkatan tekanan intraokular, di mana ketika terjadinya peningkatan tekanan intraokular ini, dia tuh bisa menyebabkan adanya kerusakan pada penekanan saraf juga, yang nanti akan menyebabkan kehilangan lapang pandang, bisa menyebabkan nyeri, eh, dan menyebabkan visus menurun. Dan ketika terjadinya nyeri itu bisa nantinya akan merangsang dari vasus dan saraf simpatis, yang dimana nantinya akan mengaktifkan dari kemoreseptornya dan nanti akan menyebabkan mual dan muntah. Lalu untuk yang kerusakan penekanan pada saraf optik ini bisa mengakibatkan visus menurun dan bisa mengakibatkan sakit kepala. Dan nantinya akan terjadi diskus optikus yang nantinya akan terjadi pembengkakan atau edema. Dan ketika terjadinya peningkatan tekanan okular yang meningkat ini, nantinya bisa menyebabkan matanya itu menjadi merah. Ya, sedikit menambahkan untuk yang epidemiologinya sendiri, untuk yang apa namanya glukoma ini itu biasanya sekitar usia 40 tahun, dan biasanya las kulit hitam itu memiliki resiko yang paling besar mengalami onsetnya. Dan biasanya eh, yang apa namanya penurunan penglihatan yang berat itu biasanya terjadi juga pada yang kulit hitam dibandingkan kulit yang yang putih. Lalu pada eh, glaukoma ini mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang yang pertama itu adalah anamnesisnya. Untuk anamnesisnya sendiri itu yang pertama mungkin bisa dari usia ya, karena usianya biasanya pada usia 40 tahun bahkan 60 tahun. Lalu juga terdapat nyeri pada matanya, dan lalu juga nyeri itu bisa terjadi karena adanya serangan yang berlangsung pada beberapa jam yang disebabkan karena adanya peningkatan tekanan okular tersebut. Lalu bisa juga anamnesisnya
ditanyakan, ada penglihatan kabur mendadak, lalu juga adanya sakit kepala yang tadi, dan riwayat hipertensi dan riwayat diabetes karena itu menjadi salah satu faktor resiko adanya glaukoma. Lalu kemudian untuk yang pemeriksaan fisiknya itu hampir sama kayak yang tadi. Itu ada yang pertama bisa ditemukan mata merah dan lalu juga kehilangan lapang pandang juga. Bisa ditemukan juga visusnya yang menurun. Dan satu lagi itu sebenarnya adanya pupil melebar karena adanya tekanan bola mata sehingga nantinya akan mengakibatkan pupilnya itu menjadi semakin melebar. Lalu untuk yang pemeriksaan penunjang itu yang pertama itu adalah pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan gonioskopi, di mana pada gonioskopi ini yang pertama itu bisa karena bisa dilakukan tonometri, di mana tonometri ini merupakan pengukuran tekanan intraokular, sehingga untuk mengetahui apakah adanya tekanan yang besar atau tidak pada intraokularnya. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah yang pemeriksaan penunjang gonioskopi, di mana itu merupakan nantinya untuk mengetahui sudut bilik mata depannya, apakah adanya aliran yang untuk mengetahui dari lebar sudut bilik depan, dan nanti untuk mengetahui dari penerangannya itu menggunakan senta. Lalu kemudian selanjutnya untuk yang pemeriksaan eh, penunjang juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjangnya bisa juga dilakukan pemeriksaan lapang pandang, dan untuk yang treatmentnya sendiri itu yang pertama kita bisa menggunakan beberapa metode beberapa beberapa fungsinya. Yang pertama itu adalah menghambat dari produksi aqueous humor, yang dimana untuk menghambatnya itu bisa digunakan timolol atau antagonis B-adenoreseptor, yang dimana berfungsi untuk menghambat reseptor B2. Lalu bisa juga digunakan analog prostaglandin, yaitu contoh obatnya adalah latanopos, yang dimana berfungsi untuk meningkatkan aliran aqueous humor. Lalu juga bisa digunakan simpatomimetik, yang dimana berfungsi untuk meningkatkan aliran aqueous humor dan nantinya akan menghambat aqueous humor. Lalu selanjutnya juga ada bisa digunakan juga inhibitor karbonat anhidrase. Contoh obatnya itu adalah acetazolamid, yang dimana berfungsi untuk menghambat enzim karbonat anhidrase. Lalu prinsip selanjutnya itu adalah bisa dengan meningkatkan drainase aqueous humornya yang menggunakan meiotik agonis muskarinik, yang nantinya akan menyebabkan kontraksi pada pupil dan nantinya akan memungkinkan air yang untuk mengalir dari okul anterior ke trabekular. Lalu prinsip yang selanjutnya itu adalah pengurangan dari volume vitreous, yang obatnya itu bisa gliserin oral, yang nantinya akan menurunkan produksi air dan pengurangan volume vitreous. Lalu bisa juga digunakan untuk menutup sudut sekundernya, itu bisa digunakan miotika, midriatik dan siklopredik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.